Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasbillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuk napas ini. Salam serta salawat kita curahkan selalu ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah wasbillah, sahabat Kandar Mani Desa, pada video kali ini akan mengupas tuntas cara mengenal Allah dengan metode zikir napas. Ya, karena dalam kehidupan yang penuh dengan hiruk pikuk, banyak orang mencari kedamaian agar hatinya, jiwanya tenang dari segala permasalahan hidupnya. Namun semua itu ada yang terlupakan, yaitu jauh dengan Sang Pencipta. Nah, dalam video ini kita akan mengupas tuntas dan menjelajahi tentang perjalanan spiritual ruhani dengan metode zikir napas, agar kita benar-benar menjadi seorang penyaksi baik secara lahir maupun batin. Maka daripada itu, marilah kita sama-sama untuk merenungi perjalanan hidup kita ini hanya sementara, dan hidup ini milik Sang Maha Pencipta. Dengan itu kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah dan mengetahui apapun yang terjadi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup kita ini sudah disetting, sudah diskenario oleh Sang Maha Pencipta. Maka dengan itu kita harus mengenal Sang Maha Sutradara kehidupan ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara mengamalkan zikir napas yang mengikuti keluar masuk napas melalui hidung, itulah awal mula suatu perjalanan rohani untuk mendekat kepada Allah dan mengenal Allah. Bagaimana caranya? Mari kita sama-sama memulai suatu perjalanan rohani yang sebelumnya kita tidak pernah mengalami, dan saat ini kita sama-sama mengalaminya. Pertama-tama kita duduk rileks, fokus kepada keluar masuk napas kita yang melalui hidung. Setelah rileks, santai, tenang, lalu kita ikuti, kita sadari keluar masuk napas ini, dan rasakan dalam tubuh kita ada yang bergerak. Itulah napas yang keluar masuk, yang menghidupkan jasad kita, yang menggerakkan organ tubuh kita, yang mengalirkan aliran darah kita, yang mendetakkan detak jantung kita. Semua berawal dari napas dulu. Setelah kita menyadari bahwa yang bergerak di dalam tubuh itu adalah napas yang keluar masuk melalui hidung, maka kita ikuti dengan asma-Hu Allah di dalam batin kita. Ketika napas masuk Hu, napas keluar Allah. Seiring keluar masuk napas, terus kita ikuti dengan asma-Hu Allah, Hu Allah, sampai terjadi suatu perjalanan, yaitu perjalanan rohani. Kita jangan hiraukan apapun yang terjadi di dalam perjalanan rohani kita, karena Allah sedang menggerakkan jiwa kita. Ketika kita mengalami suatu gambaran atau halusinasi yang terjadi di dalam perjalanan itu adalah
sampah batin yang sedang dibersihkan oleh Allah. Setelah kita menyaksikan yang tidak seperti apa-apa, itulah puncak daripada perjalanan rohani. Disitulah kalau saya sampaikan, itulah menyaksikan yang tidak seperti apa-apa, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Nah, disinilah yang harus kita sadari bahwa Allah itu tidak seperti apa-apa. Dalam arti bahasa orang Jawa itu sungu, kosong. Padahal kosong itu adalah wujud hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti diri jasad ini tidak ada. Pada hakikatnya yang ada itulah Allah. Tapi sahabat-sahabat Kang Darman Indonesia, jangan salah menafsirkan, jangan salah mendefinisikan bahwa kita ini Allah. Tapi yakini dan sadari bahwa yang meliputi jasad, yang menggerakkan jasad ini adalah Allah melalui tiupan napas. Napas itu bahasa umum, pada hakikatnya adalah ruh. Di sini kita harus benar-benar menyaksikan Allah yang tidak seperti apa-apa, tapi yakin dengan keimanan kita. Di atasnya iman, itu hakul yakin bahwa Allah lah yang wujud, bahwa Allah lah yang ada. Nah, bagaimana cara mengimplementasikan bahwa Allah itu wujud? Dengan kesadaran kita, kesadaran di atas pikiran, kesadaran yang meliputi perasaan, pikiran, dan imajinasi. Itulah hakikat cara mengenal Allah dengan metode zikir nafas. Maka marifat kepada Allah dengan perjalanan rohani kita masing-masing. Biar tidak katanya, biar tidak iman ta'lik, biar tidak menjadi orang yang beriman ikut-ikutan. Ini kita harus benar-benar mengamalkan metode zikir nafas dengan sungguh-sungguh, sabar, ikhlas, dan istiqomah. Insya Allah nanti akan dipahamkan oleh Allah ketika sudah mengalaminya sendiri. Gak usah memikirkan, gak usah berharap untuk bertemu, tapi kita jalani, kita lakoni. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih telah menemani perjalanan spiritual ini. Semoga melalui metode zikir nafas kita dapat terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap langkah hidup kita, dan terus kita istiqomahkan agar Tuhan selalu memperkuat batin, keimanan, dan keyakinan kita hanya kepada Allah semata. Sahabat Kang Darman Indonesia, biar kita tidak katanya, maka kita harus mempraktekannya sendiri. Dengan cara yang simpel dan tidak ribet. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.